Jika berbicara mengenai klub sepak bola Corinthians, mungkin semua orang akan langsung tertuju kepada Sport Club Corinthians Paulista yang merupakan klub raksasa di Liga Brazil. Padahal di belahan bumi lain juga terdapat klub bernama Corinthians FC yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sepak bola. Corinthians yang kami maksud di sini adalah klub sepak bola yang bermarkas di kota London. Klub tersebut memang sudah bubar sejak tahun 1939 dan memilih melebur dengan tim lain. Maka sangat wajar apabila tidak ada yang mengenal Corinthians FC dan lebih mengenal Corinthians Paulista. Menariknya, kedua tim tersebut memiliki ikatan yang sangat erat meskipun terpisah ratusan kilometer. Bahkan inisiatif yang dilakukan Corinthians di masa lalu merupakan suatu warisan yang kelak menginspirasi tim-tim lain di masa sekarang. Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Corinthians Football Club merupakan klub sepak bola amatir yang bermarkas di kota London. Tim ini dibentuk pada tahun 1882 oleh Nicholas Lane Jackson yang saat itu menjabat sebagai asisten sekretaris Federasi Sepak Bola Inggris atau FA. Sebagai tim amatir, Corinthians memang lebih sering memainkan pertandingan persahabatan dengan tim amatir lainnya. Apalagi pada era saat itu belum ada kompetisi liga dan hanya ada kompetisi Piala FA. Meski begitu, beberapa pemain Corinthians kerap mendapat panggilan timnas Inggris untuk melawan Skotlandia. Jauh pada awal abad ke-20, Corinthians FC memiliki inisiatif untuk mengadakan tur keliling Eropa. Tujuannya bukan untuk meraup pundi-pundi uang, melainkan untuk menyebarkan olahraga sepak bola. Maklum saja, pada saat itu sepak bola memang tidak sepopuler seperti sekarang, dan dunia seperti lebih fokus menghadapi perang ketimbang berolahraga. Salah satu lawatannya yang menghebohkan Eropa adalah ketika menghadapi timnas Belgia pada awal 1900-an. Saat itu Corinthians FC yang berstatus sebagai tim tamu berhasil menang telak dengan skor 12-0. Sementara di level domestik, Corinthians FC pernah mengalahkan Manchester United dengan skor 11-3. Bagi Manchester United, ini merupakan kekalahan terburuk mereka sepanjang sejarah. Sepak terjang Corinthians FC saat itu membuat mereka dikenal di berbagai penjuru Eropa. Apalagi inisiatif mereka untuk melakukan tur keliling Eropa masih rutin dilakukan setiap tahunnya. Secara luas, Corinthians FC telah melakukan tur ke berbagai negara di Eropa, termasuk Belgia, Cekoslowakia, Jerman, Prancis, Spanyol, Belanda, Swedia, dan masih banyak lagi. Bahkan kunjungannya ke Swedia pada tahun 1904 menginspirasi negara tersebut untuk membuat kompetisi yang diberi nama Corinthians Bowl. Kompetisi ini diadakan mulai tahun 1906 sampai 1913 untuk memperingati kunjungan Corinthians FC ke negara tersebut. Tak sampai di situ, kepopuleran Corinthians FC saat itu juga mempengaruhi Real Madrid untuk menggunakan seragam putih-putih sebagai warna kebesaran mereka sampai dengan sekarang. Pada tahun 1910, Corinthians FC mencoba untuk memperluas wilayah tur mereka ke Amerika Selatan. Brazil dipilih sebagai negara untuk diajak bertanding sepak bola. Saat itu Corinthians melawan sekumpulan pemain terbaik Brazil di Rio de Janeiro. Hasilnya tentu bisa ditebak. Corinthians FC kembali menang dengan skor 5-2. Ternyata kedatangan Corinthians FC ke negeri Samba tersebut menginspirasi masyarakat di sana untuk membuat klub sepak bola baru. Pada saat itu, sepak bola di Brazil merupakan olahraga kaum berjuis yang diisi orang-orang kaya dan para imigran. Maka jangan heran apabila klub-klub Brazil saat itu dibentuk oleh kaum menengah atas. Sementara itu, sekelompok buruh yang terkesan dengan permainan Corinthians FC sepakat untuk membuat klub baru yang lebih berfokus terhadap kaum menengah bawah. Klub ini diberi nama Sport Club Corinthians Paulista yang terinspirasi dari nama Corinthians FC yang berada di London. Corinthians Paulista merupakan cerminan bagi kaum menengah bawah di Brazil.
Mereka dibentuk dan diperuntukkan bagi kaum-kaum buruh dan pekerja kasar lainnya. Mereka seperti anomali bagi sepak bola Brazil yang saat itu diisi kaum-kaum berjuis. Dan menariknya, sampai saat ini Corinthians Paulista masih sanggup bersaing dengan tim-tim Brazil lainnya dengan menjadi salah satu klub tersukses di negara tersebut. Sementara itu, pasca pulang dari Brazil, Corinthians FC kembali mengikuti kompetisi Piala FA dan tetap melakukan pertandingan uji coba amatir lainnya. Sayangnya, ketika meletusnya Perang Dunia Pertama, Corinthians FC terpaksa kehilangan 22 pemainnya yang tewas dalam medan perang tersebut. Kehilangan banyak pemain memang mempengaruhi permainan Corinthians. Namun hal tersebut tak menggoyahkan sikap idealisme mereka terhadap sepak bola amatir dan tur keliling dunia. Pasca Perang Dunia Pertama, Corinthians FC masih rutin mengadakan tur ke berbagai negara. Sayangnya pada era 30-an, kiprah Corinthians FC perlahan mulai memudar seiring dengan banyaknya klub-klub sepak bola yang bertransformasi menjadi tim profesional. Sementara Corinthians FC masih memegang teguh prinsip sepak bola amatir mereka dan tidak mau menjadi klub profesional. Selain itu, sikap idealisme mereka yang menolak bertanding bila berkaitan dengan hadiah uang juga sedikit banyak mempengaruhi tim ini. Apalagi pada era sepak bola modern, uang merupakan salah satu elemen penting yang membuat suatu klub dapat bertahan dan bersaing di level tertinggi. Pada tahun 1939, Corinthians FC resmi melebur dengan Casuals FC, sehingga kini dikenal dengan nama Corinthians Casuals FC. Klub ini bermarkas di Stadion King George Field yang berada di kawasan Tolworth, London Barat. Saat ini Corinthians Casuals FC bermain di Isthmian League atau kasta ke-14 dalam piramida Liga Inggris. Menariknya karena tim ini merupakan penggabungan dari dua tim yang berbeda, maka dalam logonya juga dimasukkan tahun lahir dari dua tim tersebut dan tahun penggabungannya. Corinthians FC lahir pada 1882, Casuals FC berdiri pada 1883, dan tahun 1939 merupakan tahun di mana dua tim ini bergabung. Corinthians FC memang sudah tiada sejak lebih dari 80 tahun yang lalu. Corinthians Casuals FC yang kita kenal saat ini sudah tidak murni lagi karena merupakan penggabungan dari dua tim yang berbeda. Meski begitu, inisiatif serta terobosan yang dilakukan Corinthians FC di masa lalu nyatanya masih terpakai sampai sekarang. Ide tur keliling dunia menginspirasi tim-tim top Eropa untuk melakukan hal yang sama setiap musimnya. Tujuannya sudah bukan lagi untuk memperkenalkan sepak bola, melainkan untuk menggait pangsa pasar demi menambah pundi-pundi uang. Selain itu, Corinthians FC bisa dibilang sebagai ayah dari Corinthians Paulista. Lahirnya klub asal Brasil tersebut merupakan pengaruh dari Corinthians FC saat tur ke Amerika Selatan. Sebagai tambahan informasi, Corinthians Paulista sebenarnya akan menjadwalkan pertandingan uji coba melawan Corinthians FC pada tahun 1914. Laga ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan Corinthians Paulista terhadap klub Inggris tersebut. Sayangnya karena terjadi Perang Dunia Pertama, pertandingan ini gagal terlaksana dan tertunda hingga 1 abad lamanya. Barulah pada tanggal 24 Januari 2015, pertandingan persahabatan itu berhasil dilaksanakan di Sao Paulo, di mana Corinthians Paulista berhasil menang dengan skor 3-0. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian tahu fakta menarik lainnya mengenai Corinthians FC, beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.